Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita tentang kaidah lughah Arabiyah, kaidah dalam bahasa Arab. Untuk yang Jumat malam sesi pertama Ba'dal Maghrib kita belajar nahwu dan membaca buku Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi. Dan kita sudah sampai pada mansubatul asma, yaitu isim-isim yang dinasabkan. Poin yang ke-8 yaitu al-mustasna. Al-mustasna artinya apa? Kata yang dikecualikan. Nah, jadi ada mustasna, kata yang dikecualikan. Nah, jadi selalu diingat ketika ada mustasna itu nanti ada istilah adatul istisna, alat untuk mengecualikan, yaitu illa dan saudara-saudaranya. Ada ghairu, ada siwa, ada hasya, khala gitu. Itu ada istisna. Kemudian ada juga al-mustasna minhu, yang dikecualikan darinya. Itu mempengaruhi apa? Mempengaruhi jumlah kalimatnya itu sempurna atau tidak. Nah, ketika sempurna atau tidak nanti juga mempengaruhi cara baca mustasnanya. Ya, kata yang dikecualikan itu terpengaruh cara bacanya nanti. Maka kita ketika bahas mustasna selalu ingat hal-hal tersebut tadi. Dan kita sudah membahas al-mustasna bi'illah, mustasna dengan alat pengecualian yaitu illah. Nah, pengecualian dengan illah ini adalah dasar, ya, pokok dari pembahasan mustasna. Jadi harus tahu dulu. Ketika illah sudah paham betul, maka nanti untuk yang ghairu sama siwa itu mengikuti. Nah, sekarang kita masuk yang poin jim, yaitu al-mustasna bi khala wa ada wa hasya. Artinya kata yang dikecualikan dengan alat pengecualian khala, ada, hasya. Ya, nanti artinya sama aja, setelahnya itu kecuali siapa, kecuali apa gitu. Nah, nanti kita akan jelaskan juga i'rabnya, perbedaannya tadi antara illa, terus ghair, siwa, kemudian khala, ada, hasya, nanti ada perbedaannya. Kita masuk, berkata penulis, amal mustasna bi khala wa ada wa hasya fayajuzu fihi nasbu wal jarru. Artinya adapun mustasna dengan alat pengecualian khala dan ada yang panjang dalnya, ada dan hasya, maka boleh di dalamnya atau boleh padanya, pada mustasnanya itu loh. Kita sedang bahas mustasnanya. Boleh pada mustasna tersebut nasab atau jer. Nah, ini baru lagi jer. Kalau kemarin kan belum dapat jer. Kalau nasab wajar. Kita sudah dapat mustasna itu masuk dalam bab mansubat, maka dibaca nasab. Nah, ini ada yang boleh jer. Mithlu contohnya, nanti kita jelaskan. Mithlu contohnya najahatul labu khala aliyan au aliyin.
Jadi boleh aliyan, boleh aliyin. Artinya najahatullah, para pelajar telah lulus kecuali Ali. Gitu. Artinya sama. Untuk penerjemahan ke Indonesianya itu terjemahnya sama. Kita baca dulu semua. Berikutnya, contoh berikutnya, amanal qaumu, ada rojulan atau rojulin minhum. Suatu kaum telah beriman kecuali satu orang dari mereka. Ada rojulan atau ada rojulin, kecuali satu orang, minhum dari mereka. Sudah? Bisa difahami? Dibuat mudah aja. Pokoknya intinya, kalau pengecualian setelah khola ada sama hasa, maka boleh nasab sama boleh jar. Intinya itu aja, dipahami itu. Jadi nanti misalkan ketemu suatu kalimat menggunakan istisna ada atau khola atau hasa, maka setelahnya boleh nasab, boleh jar. Ya. Kalau dia bentuknya manfiat atau mujaban sama juga. Intinya sama. Ya, jadi kalau khola sama khola ada hasa itu seperti itu. Nah, namun berikutnya ini ada penjelasan lagi, Pak. Ada penjelasannya. Amma idza dakhalat manafiyah, apabila amma itu adapun, idza apabila atau ketika, dakhalat manafiyatu, manafiyah memasuki atau masuk ala khola wa ada, pada kata khola dan kata ada, fayalzamu fihi nasbu, maka harus padanya itu nasab. Nah, harus nasab ternyata. Ya, ketika ada manafiyah. Misal contohnya, najahatul labu ma khala Muhammadan. Terjemahannya bersama ini. Jadi para pelajar telah lulus. Ya. Kalau manafiyah berarti tidak ya, tidak terkecuali Muhammad. Gimana maksudnya berarti? Iya. Ketika dinafikan maka termasuk gitu. Tidak terkecuali gitu ya. Ya, tidak terkecuali Muhammad. Kalau maknya disimpan di awal, Ini tentunya contohnya setelah beriringan dengan khala langsung itu. Ya, tapi ini jarang. Nanti saya cari lagi keterangannya untuk yang ini. Untuk penerjemahnya ini yang agak kurang jelas. Nanti insya Allah akan saya carikan. Nah, kemudian beberapa faedah yang ingin kita sampaikan. Kalau illah itu huruf. Ya, jadi kita merojaah ya, musnadnya dengan illah. Jadi sampai sini tadi udah paham dulu ya. Jadi yang terakhir kan kita bahas pakai khola ada sama hasa, maka itu boleh nasab, boleh jar. Adapun yang pengecualian ini tadi itu sedikit sekali. Nanti kita akan cari keterangan insyaallah. Pertemuan yang akan datang kita ulangi lagi. Nah, sekarang ini ingin kita sampaikan itu tentang bagaimana cara ngi'rabnya. Kalau illah itu masuk kategori huruf. Jadi illah itu harful istisna. Itu kalau illah. Nah, makanya yang teri'rab kan gitu. Yang teri'rab bukan illah,
tapi kata setelah illa. Kalau pakai illa kan gitu. Mafhum? Contohnya kan misalkan najhatulabu illa hasanan, kemarin gitu. Jadi yang mu'rab itu hasannya. Nah, ketika dikasih ma dijadikan manfiyah tapi tam, maka boleh dua. Boleh apa? Boleh nasab, boleh itba. Nah, jadi ma dikasih ma ya, mana jatulabu illa hasanan au hasanun. Boleh gitu. Illa ini tidak teri'rab. Ya, illa tidak teri'rab karena dia huruf. Ini yang harus kita ketahui. Fungsinya apa kita tahu? Illa itu huruf, kemudian masuk ke ghair sama siwa. Nah, kalau ghair sama siwa itu kategorinya dia isim dan mu'rab. Gitu. Ghair sama siwa itu isim dan mu'rab. Makanya yang berubah bacanya itu ghair atau siwanya. Adapun setelahnya, meskipun setelahnya itu mustasna. Apa arti mustasna? Yang dikecualikan kan? Nah, jadi mustasnanya itu setelah ghair sama siwa. Tapi yang mustasna itu selalu apa kemarin? Majrur sebagai mudhafun ilaih. Ya, sebagai mudhafun ilaih dari ghair atau siwa. Nah, sedangkan yang teri'rab pada pembahasan mustasna itu kata ghair atau kata siwa. Bisa diterima enggak? agak ini ya. Perlu jeli. Kalau illa berarti kan, kalau illa itu illanya tidak teri'rab. Karena ilah huruf. Ilah itu harfun mabniyun la mahala la minal i'rab, bahasanya gitu. Nah, sedangkan yang mustasna pada ilah itu setelahnya, sehingga yang teri'rab tuh kata setelah ilah. Itu ilah, selesai. Nah, sedangkan masuk ke ghair sama siwa. Ghair sama siwa itu termasuk kalimah isim. Dia kategori isim dan mu'rab. Sehingga ketika dalam pembahasan mustasna, maka yang teri'rab mustasna atau ngikut i'rabnya mustasna yang bisa mansub atau apa itba itu, atau ala hasabi apa i'rabi sesuai dengan kedudukannya dia dalam i'rab itu adalah kata ghair dan siwanya, bukan kata setelahnya gitu. Mahfum Pak? Bisa dipahami? Isim mu'rab aja itu. Ya. Jadi misalkan contohnya di situ rasabatullahu ghaira aliyin. Nah, ghaira berarti ismul istisna, dia mansub. Dia isim alat istisna kan itu, dan dia mansub. Atau ghair mansub alal istisnaiyah, karena dia sebagai pengecualian. Nah, cara bacanya itu di murajaah seperti kemarin. Cara bacanya yaitu ghair dan siwa hukumnya adalah hukmul ismil waqi' ba'da ilah. Hukumnya seperti isim yang terletak setelah kata ilah. Gitu. Kalau misalkan ini agak susah, tidak apa-apa, diterima dulu toh. Nanti kita lanjut pembahasan yang lain aja. Tidak usah terlalu berdalam-dalam di sini ya. Gitu. Yang penting tahu tadi ilah huruf, ghair dan siwa ini isim. Ini beda lagi dengan khala ada sama hasya. Nah, perbedaannya apa? Kalau khala ada sama hasya itu kan ada dua bacaan. Boleh nasab, boleh jar. Ketika isim yang terletak setelah khala ada sama hasya itu nasab, mansub, maka khala ada sama hasya ini dihukumi sebagai fi'il madhi jamid.
fi'il madhi jamid. Gitu. Lalu i'rabnya kata setelahnya apa yang nasab? Nasabnya sebagai maf'ul bi. Nasabnya sebagai maf'ul bi. Ya, lah sejumlah kalimat itulah dia fi mahal nasbin sebagai mustasna. Sejumlah kalimatnya itu yaitu sebagai mustasna itu. Itu kalau setelahnya nasab. Lah, kalau ini yang kedua, kalau kata yang setelah khala ada sama hasya itu jer atau dia majrur, dibaca majrur, maka khala ada hasya ini dihukumi sebagai huruful jer. Jadi kita dapat tambahan pelajaran huruf jer. Jadi huruf jer yang dulu kita udah tahu kan? Ya, cuman 9. Nah, sekarang ditambah lagi ini. Apabila cara baca kata setelahnya itu majrur, maka dia adalah huruful jar. Gitu aja. Faedah tambahnya itu aja. Diingat-ingat, dicatat ya, insyaallah. Semoga bermanfaat. Insyaallah bermanfaat gitu. Tinggal pemakaiannya nanti gitu. Kemudian kita masuk latihan. Insya Allah latihannya gampang-gampang ini. Tamrin syakil ma ya'ti bi'tibari hukmil mustasna. Syakil itu artinya harokati. Harokatilah berikut ini bi'tibari hukmil mustasna, sesuai dengan hukum mustasna. Nanti kita bahas satu persatu sambil kita ingat kaidahnya. Baik. Ar-Raqam al-Wahid nomor 1. Pak Iti atau kan siapa mau? Urut. Ya, urut. La ya'lamul ghaiba illa ya manfi illa Allahu. Ya, alasannya karena manfi. Kalau manfi maka kalau manfi maka boleh nasab, boleh itba, kan gitu. Nah, harusnya kan kalau manfi boleh nasab, boleh itba. Itu kalau tidak sekedar manfi, kalau manfi tam. Paham tam? Tam itu apa artinya? Sempurna itu berarti ada apanya? Bukan. Ada apanya? Bukan. Mustasna minhu. Ada yang dikecualikan darinya. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, la ya'lamul ghaiba illallah. Ini saya wakafkan. Ini masih tanda tanya, hu atau ha. Karena kemungkinan cuma dua itu. Kalau jer kan khala ada sama hasya. Jadi kemungkinan cuma dua. Nah, coba lihat terjemahannya. La ya'lamul ghaiba artinya apa? Ya, tidak mengetahui yang gaib. Ya'lamu fi'il, ghaib ba maf'ul bih. Sudah ada fa'ilnya? Belum ada. Dhamir mustatir harus ada kembalinya. Kembali kemana? Tidak ada. Bukan, namanya bukan dhamir kalau kembali ke depan. Itulah fa'il. Gitu loh. Berarti ini belum lengkap. Berarti bukan tam. Ya, ini nakis. Ya.
Jadi ini bukan tam, maka ini nakis. Nakis dari sisi tidak ada mustasna minhunya, jumlahnya juga nakis pula, belum ada fa'ilnya gitu. Maka mau nggak mau wajib Allahu, mau nggak mau wajib Allahu marfu. Sebagai apa? Fa'il. Berarti ilah di sini meskipun dia ada tulis istisna tapi tidak beramal. Karena tidak ada yang dikecualikan gitu loh. Mau mustasna gimana? Tidak ada mustasna minhunya gitu loh. Ya, jadi secara logika aja seperti itu. Pelajaran mustasna itu gitu. Ya, nahwu itu sebetulnya kita main logika kita ya. Jadi la ya'lamul ghaiba illa mesti Allahu. Karena artinya la ya'lamul ghaiba, la peniadaan tidak, ya'lamu mengetahui ghaib pada perkara yang ghaib. Fi'il kok ana maf'ul bih, kok belum ada fa'ilnya. Ini nakis jelas, harus butuh fa'il. Fa'ilnya ya sudah itu lafdzul jalalah Allahu, itu fa'ilnya. Gitu. Meskipun tadi kemungkinannya ini manfi karena ada lanya, berarti boleh nasab boleh itba. Lah kalau itba pun mana matbu'nya? Mana yang diikuti? Kan tidak ada yang diikuti, ya kan? Yang diikuti itu mustasna minhu, gitu. Paham? Alhamdulillah. Berikutnya Rakam al-isnan nomor 2. Bukan lafu ila nafsuka. Ya betul. Alasannya Pak? Iya seperti di atas ya, sudah manfi nakis juga ini. Ini manfi nakis berarti keadaan yang ketiga idza kana al-kalamu nakison, maka dia ala hasabil awamil. Dia manfi sekaligus nakis. Ya, karena secara arti la tukallafu, tidaklah dibebani. Ya. Tidaklah dibebani kecuali dirimu. Nah, kan tidak ada yang dikecualikan itu. Tidaklah dibebani. Sopo yang dibebani kan belum ada. Maka nafsuka ma'irabu nafsu. Ma'irabuha nafsu marfu sebagai la khata. Laisa fa'ilan. Tukallafu fi'il. Ya naibul fa'il. Tukallafu fi'il majhul. Ya, fi'il majhul tukallafu. Maka ini naibul fa'il. Ya. Fi'il kan ana loro, ya kan? Fi'il maklum sama majhul. Kalau maklum fa'il, kalau majhul naibul fa'il. Terjemahannya kan tidak betul. Tidaklah dibebani kecuali dirimu. Nomor 3 siap? Enggak Mas? Ya. Ya, kenapa al-mu'minu? Ya, dia nakis, kalimatnya nakis. Ini nakis semua ya, 1 2 3 ini. Apa terjemahnya? Ya, orang yang mukmin beriman. Karena yadkhulu itu fi'il kan. Jannah itu maf'ul bih. Mana fa'ilnya? Belum ada fa'ilnya. Ya, dia nakis ini. Ya. Maka butuh fa'il. Fa'ilnya siapa? Mukmin. Al-mu'minu. Berikutnya belakangnya Mas, nomor 4. Hasan ila Ahmada. Ya, 5 ada mansub. Kenapa mansub? Tam mujab. Ya, tam dan mujab. Akhrajahu as-sab'atu. Apa terjemahnya?
Bukan. Akhraja itu fi'il madhi. Failnya mana? Sab'atu. Akhrajahu sab'atu. Kalau belum pernah nyenggol ilmu hadis atau belum pernah dengar hadis-hadis bingung ini. Artinya 7 orang telah meriwayatkannya. Ya, 7 orang telah meriwayatkannya. Hunya itu kembali ke hadis sebetulnya ini. Akhrajahu sab'atu, 7 orang telah mengeluarkannya. Akhraja itu mengeluarkan hadis, mengeluarkannya. Nah, berarti kan sudah sempurna kan? Tam, ya kan? Dan dia bukan manfi, mujab dia positif. Maka illa Ahmada ini i'rabnya mustasna mansub. Ya, Ahmada ini mustasna mansub. Ya, taman mujaban. Ya, ada mustasna minhunya. Mana mustasna minhunya? Sab'ah, 7 orang. Lah, Ahmad min sab'ah. Ahmad dari 7 orang itu. Ahmad itu siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, 7 orang itu siapa? 7 orang beriwayat hadis. Ya, yang terkenal 7 Bukhari, Muslim, kemudian Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. 6 dah, yang ke-7 Imam Ahmad. Yang terkenal itu. Jadi kalau kutubus sittah 6 itu tadi. Kalau sab'ah 7 imam hadis itu termasuk Imam Ahmad. Berikutnya nomor 5. Ini Mas. Lihat terjemahannya. Artinya apa? Ma'akal tuh kecuali roti. Sudah betul artinya ya. Tidaklah aku makan kecuali roti. Nah, tidaklah aku makan kecuali roti. Kira-kira roti sebagai apa kedudukannya? Tidaklah aku makan kecuali roti. Maf'ul bi. Ya, maf'ul bi betul. Nah, kalau dari di awal ma'akal tuh tidaklah aku makan sudah ada maf'ul bi-nya. Aku makan apa? Belum ada kan? Berarti khubz itu ada mustasna minhunya enggak? Khubz kan roti. Ada mustasna minhunya ya? Ada yang dikecualikan darinya enggak? Enggak ada. Kan hanya ada kalimat aku makan. Paham? Tidaklah aku makan kecuali khubz. Maka harokatnya gimana? Ma'akal tu ilal khubza mansub. Tapi pertanyaannya, mansub sebagai apa? Iya, maf'ul apa mansubnya sebagai maf'ul bi, bukan mustasna. Ya, kenapa? Karena nakis tadi. Intinya kalau nakis itu menyesuaikan amilnya, kan itu. Kemarin kan kita gitu. Halaman 65 yang kiri, idza kana al-kalamu naqisan ala hasabil awamilihi, sesuai dengan amilnya. Dia sebagai apa gitu loh. Amilnya dia itu amalan dia itu sebagai apa? Amalan dia sebagai maf'ul bi. Nah, sedangkan di kalamnya yang pertama itu belum ada maf'ul bi. Jadi dia belum ada yang dikecualikan darinya. Aku makan. Makan apa? Kan belum selesai. Ya. Kecuali roti. Nah, maka roti di sini adalah mansubnya sebagai maf'ul bi, bukan mustasna gitu. Paham? Bisa dipahami? Intinya kita lihat terjemahannya toh. Nah, itu masuknya itu sebagai apa gitu. Nahwu itu memang gitu aja itu. Dipahami dengan maknanya Ustaz ya. Iya, kalau nahwu memang butuh tahu maknanya. Gitu. Saya kemarin memahami kayak ada tandanya ini doma berarti usaha seminggu gitu. Benar itu ya. Alhamdulillah. Nah, berikutnya
Coba, nggih. Enggak apa-apa, salah enggak apa-apa, latihan aja. Ma kharajal alwadu la illa Muhammad. Ma kharajal auladu Auladu illa Muhammad. ditanwin aja, enggak apa-apa. Illa Illa Muhammad Muhammad. dun ditanwin aja. Muhammadun. Ya, illa Muhammadun. Ya, boleh. Ya, boleh Muhammadun. Ya, boleh Muhammadan. Ya, boleh Muhammadun, boleh Muhammadan. Tahu alasannya? Ya, kalimatnya tam. Ya, kharajal auladu, anak-anak telah keluar. Kan sempurna kan? Kecuali Muhammad. Lah Muhammad ini bagian dari aulad. Ya, berarti kan Muhammad itu mustasna min aulad, gitu. Berarti boleh Muhammadan sebagai mustasna, tapi boleh juga Muhammadun. Kenapa? Karena ada manafiyah, kalimatnya manfi. Ya. Jadi ketika tam tapi manfi, maka boleh mansub sebagai mustasna, tapi boleh sebagai itba. Nah, itbanya sebagai apa? Itbanya sebagai badal. Badal dari auladu. Auladu marfu', maka Muhammad juga ikut marfu', Muhammadun. Ya, itbanya sebagai badal. Ketika Muhammadun marfu', dia sebagai badal apa? Min al-aulad. Ya, tapi kalau Muhammadan maka dia mustasna. Mansub mustasna. Oke, berikutnya selesaikan apa? Selesaikan ya, nanggung 1 2 3 4. Ya, yuk. Hadorot tulabu goiro aliyin. Ya. Aliyin. Goiro aliyin. Setelah goir sama siwa selalu mudhafun ilaih, maka selalu mansub. Majrur. Nah, kenapa goiro? Karena dia taman mujaban. Iya, taman mujaban, tam mujab. Hadorot tulab. Para pelajar telah hadir. Nah, para pelajar telah hadir. Ini seandainya pakai ilah, ya, seandainya pakai ilah, maka ilah aliyan, ya kan? Ilah aliyan. Harus aliyan, wajib nasab, karena tamujab. Nah, kan aliyan mansub kan? Lah maka ghair itu cara bacanya sesuai dengan kata yang terletak setelah ilah. Aliyan mansub, maka dijadikan ghairnya itu mansub, ghaira aliyin, gitu. Ghaira aliyin. Berikutnya, enggak Pak? Ma adal marido bisa ghairu, bisa ghairo. Ghairu tabibi atau ghairu tabibi. Baik. Apa artinya? Tidak ada. Enggak ada apa ada? Ada, bukan ini, ada yang panjang A-nya itu mengunjungi. Tidak mengunjungi orang yang sakit kecuali dokter. Nah, berarti tidak ada yang mengunjungi orang sakit. Orang sakit itu tuh dia sebagai maf'ul bih. Nah, berarti ada fiil. Sudah ada failnya belum? Belum ada. Ini berarti nakis. Maka tidak boleh dua bacaan, ini satu bacaan. Bukan tam ini Pak, ini nakis. Jadi kita harus tahu dulu artinya. Adal marido, ini marid sudah dibantu apa harokat fathah kan itu? Iya, ghairu asan. Ghairu tabibi. Sebagai apa ghairu? Fa'il dari ada. Ya, fa'ilnya, pelakunya. Jadi tidak ada yang mengunjungi pasien kecuali dokter. Berarti kecuali dokter sebagai fa'il kan, pelaku kan. Karena tidak ada pelaku sebelumnya gitu. Dia nakis. Berikutnya Pak. Ya, sebagai apa Pak Fakiro? Maf'ul bih hasan. Tidaklah aku memberi kecuali pada seorang fakir. Karena belum ada maf'ul bih itu. Nah, fakir sebagai maf'ul bih, bukan mustasna nih, meskipun setelah ilah. Tapi maf'ul bih. Berikutnya Mas.
Ya, sebagai fa'il. Ma zarani ila Ahmadu. Tidak ada yang mengunjungi aku kecuali Ahmad. Berarti Ahmad sebagai fa'il, pelaku yang mengunjungi aku. Kan belum ada yang mengunjungi itu. Ma zarani, tidak ada yang mengunjungi aku kecuali Ahmadu. Dia fa'il. Nah, nomor 11 dan 12 itu sama. Akalan nasu siwa Aisyah. Siwanya itu sama, tidak akan berubah karena dia alif kan. Ya, cuman itu nanti ada yang muqaddarah, harokatnya muqaddarah. Aisyah dibaca apa? Aisyah ta. Kenapa? Bukan. Ghairu munsharif, tapi i'rabnya apa? Setelah ghair sama siwa itu pasti mudhafun ilaih, majrur. Cuman alamannya fathah karena ghairu munsharif. Aisyah di sini majrur, mudhafun ilaih. Bawahnya juga sama. Bakatin nisa'u siwa Maria ma. Ini juga mudhafun ilaih, majrur. Tapi alamat jarnya fathah karena ghairu munsharif. Lah pertanyaannya, siwa dan siwa ini 11 sama 12 itu sama karena akalan nas itu sudah tam, manusia telah makan. Nomor 12 juga sama. Bakatin nisa, para perempuan telah menangis. Ya, kecuali Aisyah yang bawah kecuali Maryam. Berarti siwa alamatnya titik-titik muqaddarah. A dhammah, B fathah, C kasrah. Lho garek milih. Apakah Akalanas bakatin nisa itu tam, mujab. Harus apa berarti? Harus fathah. Ya, nasab dia. Berarti siwa dia dua-duanya alamannya fathah muqaddarah. Tapi muqaddarah karena dia alif, tidak nerima harokat. Jadi kalau ghair itu berarti ghaira. Akala nasu ghaira Aisyah. Bakatin nisa ghaira Maryam. Karena siwa sama ghaira sama. Paham ya? Sampai sini aja pembahasan mustasna. Nanti kalau satu saat butuh kembali murojaah lagi. Memang agak paling agak rumit ini. Mudhafun ilaih majrur. Ya, mudhafun ilaih. Aisyata Maryama mudhafun ilaih majrur. Agak panjang ya, mustasna harus diulang-ulang. Sampai sini dulu, sudah masuk waktu isya ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.